ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan sebuah pujian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi Cici harap kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, pada hari ini ya Bapak kami dapat berkumpul di ibadah online ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan maupun yang menceritakan ya Bapak. Dan kiranya juga ibadah online ini dapat Engkau berkati dari awal sampai akhirnya ya Bapak. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum berkumpul di ibadah hari ini ya Bapak. Kiranya dapat berkumpul bersama-sama dan supaya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke sesi firman Tuhan. Cici harap semuanya dapat menyiapkan diri dengan baik, mendengarkan dengan baik juga, karena selain itu kan kita juga akan ada kuis kan, jadi kalian harus dengar baik-baik supaya nggak ketinggalan. Oke, cerita Cici hari ini tidak hanya satu tokoh, melainkan 3 tokoh. Siapa saja sih mereka? Mereka adalah Sadak, Mesak, dan juga Abednego. Siapa sih ketiga orang ini? Ini dia ceritanya. Sadak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang Israel yang dibawa ke Babel untuk menjadi pekerja daripada Raja Nebukadnezar. Jadi, suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar dan juga sangat dibanggakannya. Sampai-sampai dia ngomong seperti ini nih. Lihatlah patung ini, hebat bukan? Tidak ada yang lebih hebat dari patung ini. Indah, terbuat dari emas. Adik-adik tahu nggak seberapa besar ukuran patung ini? Patung ini tingginya setinggi 31 meter dan lebarnya itu 3 meter. Wow, besar ya. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar itu membuat acara peresmian patung ini. Dan dia menyuruh pelayannya yang bernama Bentara untuk mengundang orang-orang penting di kerajaan Babel itu. Siapa-siapa saja sih yang diundang ke acara peresmian itu? Ada para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah turut hadir dalam acara tersebut. Wah, jadi seberapa penting patung itu adik-adik tahu kan, sampai orang-orang penting itu juga harus datang ke acara peresmian itu. Nah, setelah semua para undangan telah datang dan berkumpul, ada seorang pelayan kerajaan yang datang untuk memberikan pengumuman. Isi pengumumannya kira-kira seperti ini. Hai orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, kalau kalian mendengar suara bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian lainnya, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam perapian. Jadi bunyi-bunyi apa tadi? Bunyi-bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gabus, serdam, dan berbagai banyak alat musik lainnya. Kalau dibunyikan itu, mereka semua harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Lalu berbunyilah alat-alat musik itu.
Karena semua tadi telah mendengarkan perintah yang diberikan tadi, akhirnya semua pun menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi ternyata ada 3 orang yang tidak menyembah patung tersebut. Siapakah dia? Ya, dia adalah Sadak, Mesak, dan Abednego. Apa pendapat Raja Nebukadnezar mendengar hal tersebut? Beliau sangat marah. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh para tentara-tentaranya, para pengawal-pengawalnya untuk menangkap 3 orang itu. Pengawal, bawa mereka. Datanglah Sadak, Mesak, dan Abednego di hadapan raja. Betapa marahnya Raja Nebukadnezar, dan akhirnya Sadak, Mesak, dan Abednego dihukum masuk ke dalam perapian yang sangat panas dan dengan api yang sangat menyala-nyala. Adik-adik bayangin, masuk ke perapian yang sangat panas dan menyala-nyala, itu pasti dijamin 3 orang itu bakalan kebakar. Tubuhnya akan terbakar, akan panas. Pokoknya itu tempat yang sangat menyeramkan. Mereka bisa gosong. Tapi apa yang terjadi? Mukjizat Tuhan terjadi, adik-adik. Ketiga orang ini, si Sadak, Mesak, dan Abednego ini tidak terbakar sama sekali tidak terbakar. Semua orang terheran-heran. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu melihat yang masuk ke dalam perapian itu tidak 3 orang, tetapi 4 orang. Hah? Kok bisa 4 orang sih? Bukannya tadi dihukumnya 3? Satunya lagi siapa? Nah, satunya lagi ternyata adalah malaikat utusan Tuhan, yang dimana malaikat ini menolong Sadak, Mesak, dan Abednego supaya mereka tidak terbakar di perapian yang panas itu. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar tersadar dan akhirnya dipanggilnyalah ketiga orang itu. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar sadar bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan dari situlah akhirnya Raja Nebukadnezar itu menyuruh semua rakyat-rakyatnya untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, itulah tokoh kita pada hari ini. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak takut untuk menerima hukuman apapun karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, dan juga mereka hanya menyembah kepada Tuhan, tidak kepada manusia maupun patung. Dan karena ketaatan itu, akhirnya Tuhan menolong mereka. Nah, kita juga bisa mencontoh ketiga orang itu. Kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Biarpun dalam keadaan seperti ini, dalam banyak masalah untuk pada saat-saat seperti ini, seperti contohnya dalam masa kita yang hanya di rumah aja, yang gak bisa datang untuk beribadah. Dengan adanya ibadah online ini, kiranya kita juga bisa tetap terus setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Oke, sampai di sini cerita Cece. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, dengan adanya cerita tentang Sadak, Mesak, dan Abednego ini ya Bapak, kami dapat mencontoh mereka ya Bapak. Semoga kami juga sama seperti mereka, kami dapat setia dan taat kepada ajaran Tuhan dan setia kepada Tuhan ya Bapak. Ya Bapak, ibadah kami berakhir pada hari ini ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau berkati kami yang mendengar maupun yang menyampaikan ya Bapak. Kiranya firman pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke sesi kuis. Nah, dengarkan baik-baik ya soalnya ya. Dan juga jawabannya akan adik-adik jawab di grup WA kita. Nah, pertanyaannya adalah, berapa tinggi patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Gampang kan? Nah, adik-adik bisa menjawabnya via WA di grup WA kita ya. Nah, jawaban yang tepat dan cepat itulah pemenangnya. Oke deh, sampai di sini ibadah online kita pada hari ini. Cici harap adik-adik dapat terus mengikuti ibadah online kita di minggu-minggu berikutnya di jam 8 ya. Dan juga bagi adik-adik yang belum join di grup WA kita,
adik-adik bisa hubungi kontak di bawah ini. Nanti Cece atau Koko-kokonya akan mengundang adik-adik supaya adik-adik nggak ketinggalan info tentang ibadah online kita. Oke deh, sampai di sini akhir ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Bye bye.